Halo guys, balik lagi bersama saya Adit di channel Adit Nasir. Kali ini saya akan menceritakan tentang bisnis telur puyuh. Untuk video lengkapnya akan disajikan di video selanjutnya. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya kita semua like, subscribe, serta mengkomen video ini supaya saya bisa menghasilkan video yang lebih baik. Oke guys, see you in video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aditya Nasir dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4B. Saya di sini akan menceritakan bagaimana awal mulanya saya menjalani bisnis telur puyuh. Pada awalnya, hari itu orang tua saya habis pergi ke undangan dari Rasau, dan orang tua saya membawa nasi burung puyuh lengkap. Dan saya di situ bertanya, berapa harganya nih Pak kira-kira? Dan orang tua saya bilang 25.000. Saya menjawab, benar lah Pak, masa cuman burung puyuh yang kecil gini nih harganya bisa 25.000, lebih mahal daripada ayam? Betul. Semenjak kejadian itu, saya pun agak tertarik. Rupanya orang tua saya sudah one step ahead, ingin membuka bisnis telur puyuh. Awalnya saya sekeluarga yang ingin membukanya, tetapi lama-kelamaan ternyata orang tua saya dipindahkan tugasnya ke Kumai. Sebelum itu ternyata orang tua saya sudah memberi kode-kode ke saya, dan saya hanya mengabaikannya. Paling tidak mungkin. Orang tua saya bilang, Bang Adit, karena saya dipanggil abang di rumah, jadi saya bilang gitu. Jadi orang tua saya bilang, Bang Adit, kayak mana kalau bapak pindah tugas ke Kumai? Kumai itu ada di Kalimantan Tengah. Saya menjawab, enggak mungkin lah, kan bapak baru pindah aja ke Pontini. Habis itu saya udahlah pergi kan. Rupanya tak lama bapak saya pindah, jadi saya lah yang mengurus burung puyuh. Mengurus burung puyuh itu tidaklah mudah. Pertama karena di kota ini kita harus membersihkan kotorannya. Pada awalnya saya cukup bingung bagaimana membersihkan kotorannya dan membuangnya di mana. Untungnya orang tua saya telah menyiapkan taman di depan sebagai media penanaman kotorannya. Pada awalnya saya membuangnya ke tong sampah yang ada di Sungai Jawi. Tetapi lama-kelamaan orang tua saya memberitahu jika kotorannya tersebut bisa dijadikan pupuk. Pada awalnya saya sangat malas karena saya harus menggali taman saya yang di depan itu yang cukup keras tanahnya. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Tetapi tidak sampai situ saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa saya memilih bisnis ini? Karena orang tua saya ingin membuat bisnis ini sama-sama, hingga pada akhirnya saya sendiri yang mengerjakannya. Mengapa bisnis ini? Karena saya melihat di pasar sangat sedikit sekali orang yang menjual telur puyuh. Dan saya sudah melihat yang kemarin orang tua saya bawakan nasi burung puyuh lengkap itu harganya cukup tinggi. Karena di pasar itu kebanyakan orang hanya menjual telur ayam, jarang sekali orang yang menjual telur puyuh. Jika kita ke pasar telur, kita akan melihat telur ayam saja. Dan jika kita ingin mengetahuinya, kita harus bertanya apakah ada telur puyuh di sini. Dari situ saya pun mulai tertarik untuk menjualnya. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala terberat Anda menjalankan bisnis ini? Mungkin kendala terberat saya yaitu dalam membuang kotorannya. Karena untuk di kota ini, membuang kotoran itu tidaklah mudah. Kita harus menyiapkan lahan kita sendiri ataupun membuang sampahnya di tong sampah terdekat. Tetapi jika membuang tong sampah terdekat, saya tidak enak dengan orang yang menjaganya. Nanti dia tengah buka plastiknya, malah yang keluar dari kotoran puyuh tersebut. Maka saya menggali taman di depan rumah saya untuk menaruh kotoran tersebut untuk menjadi pupuk. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu
siapa dan di mana pasar Anda? Pada awal mulanya pasar saya hanyalah kawan orang tua saya, karena kawan orang tua saya tersebut membuat kue setiap harinya. Hingga pada akhirnya suaminya sudah dibilang berumur, harus diurusi oleh istrinya. Akhirnya istrinya mengikutnya ke kebun. Dan saya sempat bingung itu di mana pasarnya, karena saya cukup pemalu juga orangnya kan. Jadi saya bertanya ke langganan telur mama saya, walaupun pedagang telur itu nggak tahu saya anaknya. Jadi saya bertanya, "Bang, ini kalau jual telur puyuh di sini berapa nih, Bang?" Nah, awalnya dia bilang, "Kamu menjual berapa?" "Saya jual 25, isi 25, harga 10.000." Dia bilang, "Oh, tak bisa nih, Dek. Sini saya jualnya 20, harga 8.000. 20 harga 10.000." Jadi saya mikir lah kan, bagaimana kalau saya kurangi. Setelah saya hitung-hitung, ternyata untungnya sama saja. Jadi pada hari itu saya mulai mengantarkannya ke tempat tersebut. Hingga pada akhirnya saya menjadi langganan mengantar di situ. Dan yang untuk pelanggan sebelumnya, mengapa saya tidak pernah mengantarnya lagi? Karena dia sudah mengurusi suaminya, hingga akhirnya dia dan istrinya sudah almarhum pada saat ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya menjalankan bisnis ini? Pada awalnya saya menjalankan bisnis ini offline dan online. Kalau online saya mencoba mengirimkan di grup-grup WhatsApp saya. Saya tidak menstorikannya karena saya berpikir telur puyuh ini masih kecil. Hingga pada akhirnya saya tadi bertemu dengan pedagang telur. Sampai saat itu saya terus mengantar, tidak ada online lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya meyakinkan diri untuk memulai sebuah bisnis? Sebenarnya saya yakin saja sih sebenarnya, karena kan telur puyuh ini jarang yang punya, kebanyakan cuma telur ayam. Jadi saya yakin kalau misalnya cuma beberapa, mereka pasti mau menerimanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mendapatkan modal? Sebenarnya modalnya dari orang tua saya, karena orang tua saya juga ingin memulai bisnis tersebut. Tapi dikarenakan orang tua saya pindah ke Kumai, jadi bisnis itu sepenuhnya menjadi milik saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Sebenarnya saya memulai bisnis ini semenjak sudah pandemi, karena pandemi itulah saya memulai bisnis ini, karena saya hanya di rumah saja. Baiklah, apa harapan terbesar Anda pada bisnis ini? Harapan saya sih menjadi yang lebih baik. Dan sebenarnya bisnis sempat terhenti karena kemarin orang tua saya lebarannya rencananya di Kumai. Rupanya pindah dinas lagi ke Banjar, bisnis pun berhenti sampai waktu yang tidak diketahui. Tapi sebenarnya saya adalah ingin melanjutkan bisnis tersebut, walaupun bisnis tersebut lumayan berat karena harus membuang kotorannya dan membeli makanannya yang lumayan jauh. Mungkin bukti-bukti transaksi serta produk akan saya tampilkan di foto-foto di akhir video ini. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.